Aku mau berterima kasih juga kepada narasumber kita, Kak Tamal yang udah join malam ini. Teman-teman bisa lihat dan cari ya, namanya udah on cam juga nih Kak Tamal. Oke, malam ini adalah agenda virtual book talk yang pertama kali untuk Jejak Warna. Jadi ini perdana banget teman-teman. Kalau Jejak Warna itu sendiri pastinya teman-teman udah follow ya di Instagram karena jadi salah satu persyaratannya untuk join di virtual book talk malam ini. Nah, Jejak Warna ini adalah satu platform literasi di mana kami itu menyediakan edukasi melalui kelas-kelas seperti ini baik online ataupun offline kalau nanti udah nggak pandemi gitu ya. Dan membicarakan seputar literasi, kepenulisan, ya kurang lebih seperti ini, bahas tentang buku, mengundang narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya. Jadi kalau teman-teman mungkin punya saran atau request mau ngadain event apa nih yang berhubungan dengan literasi, boleh banget DM aja admin Jejak Warna di Instagram ya. Oke, malam ini kita akan membahas tentang buku Mendaki Tangga yang Salah. Sebelum aku menyerahkan ke narasumber, aku mau tanya dulu dong teman-teman nih, ada yang udah pernah baca bukunya belum sih? Boleh kasih tahu aku di kolom chat ya. Ada yang udah baca atau belum? Ada Kak Ulfa belum. Teguh belum. Belum. Aduh, Kak Tamal nggak usah komen, Kak. Belum ya, rata-rata belum ya. Berarti sama, teman-teman. Aku juga belum. Tenang, kita sama. Sebetulnya kalau aku pribadi ya, waktu itu sempet nih udah mau beli buku ini di Gramedia. Karena dari covernya aja oranye, terus terpampang nyata gitu di rak buku di paling depan di Gramedia yang aku kunjungi waktu itu. Cuman lagi-lagi kalau kita beli buku pertimbangan dengan kantong gitu ya, mau pilih yang mana dulu nih. Akhirnya waktu itu aku memutuskan untuk beli buku Filosofi Teras. Gitu ya, pertimbangan yang cukup berat. Tapi beruntungnya karena malam ini Kak Tamal mau sharing tentang isi buku dari Mendaki Tangga yang Salah, kayaknya aku wajib beli sih setelah ini. Karena gimana ya, kalau udah di spoilerin isinya tuh biasanya akan semakin semangat untuk baca bukunya langsung. Semoga teman-teman setelah sesi ini juga langsung mau beli bukunya nih untuk baca ya. Nah, nanti kalau misalnya di tengah pemaparan materi oleh narasumber kita, teman-teman mau bertanya, daripada lupa gitu di akhir, boleh banget pertanyaannya langsung disampaikan aja di kolom chat. Nanti aku akan bantu membacakan ulang gitu kalau ketimbun di akhir sesi. Atau kalau misalnya mau bertanya langsung, mau sharing langsung dengan narasumber, boleh banget raise hand aja. Nanti kalau udah selesai materinya akan aku minta untuk unmute gitu dan langsung ngomong aja gitu ya. Jadi feel free aja teman-teman malam ini. Kalau ada yang penting silahkan dicatat. Dan jangan lupa untuk share kegiatan kita malam ini di sosial media masing-masing, di Instastory. Jangan lupa tag Jejak Warna juga, kasih tahu ke teman-teman kalian nih, kalau misalnya malam minggu kita kali ini tuh produktif banget, ngebahas tentang buku. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku langsung ingin memanggil Kak Tamal nih. Halo Kak Tamal. Halo Kak Saskia. Halo, Kak Tamal lagi di mana nih posisinya? Ini ini lagi di Medan, Kak. Wow, jauh banget di Medan, ya ampun. Luar biasa. Oke, udah siap ya, Kak? Insya Allah sudah siap. Ini Oke tapi nampaknya deh. pada banyak Hmm? yang belum baca ya. Oke, nggak Iya, banyak apa-apa. yang belum baca nih. Iya, banyak yang belum baca bukunya. Mm-mm. Ya, nggak apa-apa. Kita mulai aja ya teman-teman. Ini Oke, sudah bisa silahkan, dimulai? Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, memang kalau di Zoom itu kurang enaknya kita nggak bisa melihat secara langsung dan mendengar secara langsung jawaban waalaikumsalamnya. Tapi nggak apa-apa, saya yakin bagi yang muslim dan muslimah menjawab salam berbincang-bincang, saya akan sharing
saya bukan penulis buku ya, karena kemarin nulisnya atau buku namanya aja udah nama orang luar negeri, Eric Barker, dan tampang-tampang wajah saya nggak ada negeri-negerinya, negeri Arab sih orang bilang, tapi saya juga nggak merasa seperti itu. Saya asli orang Indonesia dari suku Batak gitu ya. Nah, jadi teman-teman, malam hari ini cukup spesial sekali karena saya kira awalnya pesertanya itu yang nggak terlalu banyak ya, paling 10 orang. Ternyata ini luar biasa sekali, banyak yang antusias untuk belajar bareng di malam minggu ini ya, walaupun malam minggu ya, katanya malam minggu kan malam yang spesial bagi orang yang udah punya pasangannya. Tapi teman-teman lebih spesial lagi karena menyempatkan di malam minggu ini untuk belajar suatu hal baru mungkin nantinya yang didapatkan insya Allah, dan semoga berdampak. Nah, jadi buku yang bagus itu adalah buku yang bisa langsung diaplikasikan gitu. Baik itu dari tataran pengetahuannya dan memberikan skill-skill yang bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Nah, buku ini, buku Mendaki Tangga yang Salah kalau di bahasa Indonesianya ya, Mendaki Tangga yang Salah. Nih bukunya, saya juga beli. Nah, dan buku ini saya awalnya membaca itu karena sebuah rekomendasi juga teman-teman. Jadi rekomendasi seorang mentor saya, di mana dia mengatakan bahwa buku Mendaki Tangga yang Salah ini membuka perspektif baru, membuka banyak hal-hal baru yang sebelumnya itu enggak dia ketahui. Nah, terutama di era sekarang ini orang berlomba-lomba ingin mencapai kesuksesan. Tapi banyak hal-hal yang itu miskonsepsi, atau dalam artian banyak hal-hal yang itu ternyata enggak disampaikan kepada kita. Karena kebanyakan buku-buku yang mengulas tentang kesuksesan itu buku-buku yang seputar motivasi, dan rata-rata ya yang diajarkannya begitu-begitu saja. Harus ulet, harus gigih, nggak boleh menyerah, nah, harus berani ngomong, kan gitu kan, semua rata-rata buku yang mungkin teman-teman udah banyak yang baca juga buku-buku. Nah, tapi buku ini cukup menarik. Dia membuka perspektif dari dua sisi. Bahwasanya sukses itu bisa didapatkan oleh orang yang introvert, bisa juga oleh orang ekstrovert, bisa juga. Atau bahkan kesuksesan itu juga bisa didapatkan oleh orang yang menyerah. Nah, pernah dengar nggak sih, kamu itu harus menyerah biar sukses? Nah, di buku ini dibahas juga. Gimana caranya ternyata menyerah itu adalah salah satu cara untuk mencapai kesuksesan juga. Selama ini kan kita mengenal bahwasanya ya nggak boleh menyerah dong, kamu harus tetap semangat, terus kerja keras, harus mencapai apa yang kamu impikan gitu. Nah, juga banyak hal-hal yang itu membuat saya berpikir ulang. Oh iya ya, ternyata selama ini yang diajarkan itu dari satu sisi saja. Nah, setelah membaca buku ini, jadi banyak perspektif baru, banyak hal-hal baru yang saya ketahui akhirnya. Dan semoga nanti teman-teman mungkin di sini ada yang sudah membaca buku atau paling tidak melihat ulasannya, baik itu membaca dari Google atau juga dari YouTube. Karena udah banyak juga orang yang review buku ini di YouTube, gitu ya. Jadi untuk malam hari ini diberikan waktu 1 jam ya, semoga cukup 1 jamnya gitu. Tapi kalau misalnya nanti lebih, saya mohon kerelaan waktunya teman-teman, karena memang waktu itu suatu yang sangat berharga saya yakin untuk teman-teman. Makanya di awal saya meminta izinnya untuk nanti ketika kiranya melewati batas waktu yang telah disediakan, saya mohon izin ya menggunakan waktunya. Kapan lagi kan malam minggu kita belajar kayak gini. Oke. Langsung saja. Nah, ini profil singkat saya. Nama saya Muhammad Tamal Sembiring. Ya mungkin ada beberapa dari Anda yang ada di sini sudah melihat profil saya di Instagram gitu. Tapi kalau di YouTube jangan dicari karena memang belum bikin konten di YouTube. Karena kan kalau sekarang orang nyari pemateri itu dari Instagram atau YouTube gitu. Nah, sementara di YouTube belum membuat konten apapun. Nah, saat ini saya ya bisa dibilang berkarya di salah satu lembaga pelatihan, yaitu di Kunchoro Leadership Training and Consulting sebagai seorang trainer di sana. Dan banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan seputar pengetahuan pengembangan diri di lembaga tersebut. Dari pembelajaran-pembelajaran tentang mengenal lebih jauh seorang manusia gitu ya, karena manusia ini begitu kompleks, makanya saya sangat tertarik sekali membaca buku-buku yang berkaitan dengan ya self development,
Dan banyak hal-hal yang itu membuat saya seakan mendapatkan banyak insight baru seputar, oh ternyata manusia itu nggak bisa hanya dengan satu cara aja untuk mencapai sukses. Ternyata sukses itu bisa melalui banyak cara, dan itu juga nggak dibicarakan di berbagai seminar atau di forum-forum yang mengangkat tema kesuksesan. Nah, makanya malam hari ini kita akan belajar. Nah, sebelumnya saya akan bertanya nih kepada teman-teman semuanya. Silakan dijawab ya, silakan dijawab di kolom chat biar meramaikan kolom chat juga. Apa yang benar-benar menghasilkan kesuksesan? Ini boleh dari pembelajaran yang telah diajarkan di sekolahnya, di kampusnya, atau bahkan ketika dia setelah mengikuti seminar-seminar atau menonton YouTube. Kira-kira nih, apa yang benar-benar menghasilkan kesuksesan? Oke, boleh ditulis di kolom chat. Mungkin ada yang bilang duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nah, itu sangat mainstream sekali ya. Atau ada yang lain mungkin money. Nah, singkatannya apa itu? Silakan bikin sendiri. Oke, saya baca satu persatu dulu. Atau Coach Saski boleh silakan dibaca, Coach. Oke, ini ada yang bilang kerja keras, ketekunan, kesempatan, mindset, tekad, proses. Proses Itu yang kurang. dijadikan pembelajaran untuk perbaikan kesuksesan. Semangat. Oke. Mensyukuri apa yang sedang dijalani. Oke. Good. Nah, jadi ada banyak sekali ya, ini keyakinan juga. Nah, jadi memang ada banyak sekali cara agar seseorang itu bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, yang membuatnya pada akhirnya menjadi seorang yang sukses. Nah, kalau kata guru saya, Mas Pugu Dwi Kuncoro, beliau mengatakan bahwasanya hanya ada satu hal yang sebenarnya kosakata yang ada tentang cara mengasem. Nah, coba direnungkan ya, kenapa niat 100% itu pada akhirnya benar-benar bisa menghasilkan kesuksesan. Kalau kita renungkan kembali, ketika seseorang sudah memulai sesuatu dengan niat yang benar-benar murni, niat yang benar-benar itu 100%, dalam artian niatnya nggak main-main lagi. Pastinya dia akan bersungguh-sungguh. Dan pastinya dia akan totalitas untuk mencapai apa yang diinginkannya. Mencapai hal-hal yang membuatnya nanti ke arah kesuksesan. Nah, kerja keras masuk ke niat. Semangat masuk ke niat. Kalau misalnya dia udah punya niat 100%, kira-kira dia mau nggak untuk membenarkan mindsetnya? Kalau dilogikakan, pastinya mau. Nah, itu kalau kata guru saya. Jadi, yang paling penting sebenarnya, yang benar-benar menghasilkan kesuksesan, kalau misalnya kita ringkas puluhan kata yang mungkin teman-teman tadi sebutkan, saya meringkasnya menjadi niat 100%. Nah, tapi di buku ini nanti akan dijelaskan lebih banyak hal yang dijelaskan ya. Nah, jadi ada 6 pembahasan setidaknya. 6 pembahasan di mana dari pembahasan-pembahasan ini sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin udah kita baca, udah kita lihat videonya di YouTube, orang-orang yang membahas hal-hal seperti ini. Nah, yang pertama pembahasan yaitu jika ingin sukses, haruskah kita bermain aman dan melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Nah, itu yang pertama. Karena kebanyakan kita diajarkan untuk sukses itu dari bangku sekolah. Kalau misalnya kita sekolah dengan rajin, kita belajar dengan tekun, hingga akhirnya mendapatkan nilai yang memuaskan di sekolah, maka mindset orang-orang kebanyakan, oh ini adalah anak yang nantinya bakal sukses, atau ini orang calon sukses. Kebanyakan kan gitu. Tapi sangat sedikit buku-buku yang dia bahkan putus sekolah, sekali di sekolah, nggak mau mengikuti akal gitu ya, anak yang nakal. Banyak nggak kira-kira anak yang nakal juga mendapatkan kesuksesan?
Nah, makanya di sini juga dibahas nanti akan saya jelaskan satu persatu apa-apa aja poin-poin penting yang dibahas di masing-masing bagian-bagian ini. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah orang baik hati adalah orang yang terakhir mencapai garis finish? Nah, kita sering mendengar istilah bahwasanya di dunia ini orang yang baik itu biasanya sangat sulit mendapatkan kekuasaan. Tahu saya pernah mendengar itu di salah satu podcastnya Deddy Kobujer bersama Pak Peter. Mungkin teman-teman udah lihat dan menonton juga. Pak Peter itu adalah salah satu orang yang cukup memiliki pengaruh di Indonesia ya, dan dia mengamati dunia politik dari zaman Soekarno sampai zamannya Pak Jokowi saat ini. Dan beliau mengatakan bahwasanya politik itu sebenarnya ya kotor. Kalau misalnya orang yang menginginkan jabatan tinggi di politik, paling tidak ada 0,001% dia bermain kotor. Nah, itu kata beliau ya, kata seorang yang mengamati dan mengikuti politik dari presiden yang pertama sampai saat ini. Dan banyak hal-hal yang kita lihat di dunia nyata bahwasanya orang baik itu biasanya sering dikucilkan, sering disingkirkan, atau bahasanya jangan sok suci deh jadi orang. Pasti kamu akan kesulitan gitu mendapatkan jabatan tinggi atau mendapatkan kesuksesan. Nah, apakah betul seperti itu? Mari nanti kita sama-sama mengamati dari pembahasan yang kedua. Lalu di pembahasan ketiga, nah ini yang paling sering sekali orang menyebutkan jangan menyerah. Nah, sementara sini apakah orang yang menyerah tidak pernah menang dan pemenang tidak pernah menyerah? Coba dibayangin dulu, direnungin. Kira-kira nih, apakah semua pemenang yang saat ini Anda ketahui, apakah saat ini orang-orang kaya? Karena kan sukses biasanya identik dengan kekayaan ya kalau di masyarakat. Di jabatan yang cukup populer selama proses meraih impian atau meraih kesuksesan yang dia inginkan. Nah, di buku ini banyak sekali study case yang itu ya sangat membuka perspektif baru mengenai tentang menyerah atau tidak gitu. Nah, itu di pembahasan ketiga, di bab ketiga. Lalu di bab selanjutnya, di bab keempat, nah ini bukan apa yang Anda ketahui, tetapi siapa yang Anda kenal. Nah, di sini poinnya adalah kita ini bukan tentang apa yang kita ketahui tentang diri kita saja. Nah, jadi mengenal diri sendiri ternyata itu enggak cukup. Tetapi di dalam buku ini dijelaskan juga bahwasanya yang lebih penting itu adalah siapa orang-orang yang Anda kenal. Siapa figur yang saat ini Anda modeling atau yang Anda tiru, yang Anda contoh. Nah, itu yang keempat. Lalu yang kelima, apakah terlalu percaya diri sesuatu yang baik? Nah, mungkin teman-teman yang belajar hal-hal seputar dunia self development sering diajarkan untuk kamu itu harus memiliki kepercayaan diri. Nah, seringnya kita ini terkadang menjadi over confidence. Jadi terlalu percaya pada diri sendiri, terlalu percaya kepada kemampuan diri sendiri. Sehingga penilaian terhadap kompetensi yang dimiliki terhadap individu kita itu seringkali bias ketika kita terlalu percaya diri. Nah, dalam buku ini juga dijelaskan ini. Nah, bahkan dia merekomendasikan orang untuk meragukan atau untuk lebih rendah hati. Kalau bahasa simpelnya, lebih meragukan kompetensi, akan ada jawabannya. Gitu. Sorry. Yang terakhir, nah untuk yang terakhir itu kerja atau keseimbangan kerja dan hidup. Nah, jadi teman-teman mungkin
saat ini kondisinya ada yang sudah bekerja gitu, atau ada yang masih mahasiswa tapi nggak apa-apa gitu. Saya yakin nanti ketika dalam dunia kerja pasti itu akan banyak sekali tuntutan-tuntutan, akan banyak sekali tekanan-tekanan dari atasan, dari bawahan atau dari banyak sisi lah. Nah, sehingga dengan hal tersebut itu akan membuat kita semakin stres biasanya. Nah, di buku ini juga diajarkan bagaimana caranya agar kita bisa mengelola pekerjaan kita dan itu membuat kita lebih enjoy, membuat kita lebih bisa menyeimbangkan antara kerja dan hidup. Nah, kemarin ini isunya juga cukup hot juga ya ketika Panji Pragiwaksono, mungkin teman-teman ada yang mengikuti case-nya, saat itu dia mengechat karyawannya, dia mengirim pesan di jam 00.44. Nah, sehingga dijelaskan bahwasanya ya bekerja dengan saya itu enggak selucu ketika saya berada di depan publik. Nah, tetapi bekerja saya itu harus benar-benar totalitas, harus benar-benar di-push gitu untuk mencapai target. Nah, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ini juga jadi pembahasan yang sangat menarik sekali dan dibahas juga di buku ini. Tentang alasan kenapa ternyata pengangguran itu lebih cepat meninggal dibandingkan oleh orang yang bekerja. Nah, saya juga baru tahu nih, jadi teman-teman hati-hati yang lagi nganggur ya. Karena kemungkinan untuk ajalnya itu lebih cepat dibandingkan orang yang bekerja. Kata di buku ini yang saya baca. Nah, dan pada akhirnya saya akan membuka pembahasan demi pembahasan yang nantinya akan kita bahas itu dengan kalimat ini. Sukses bukan soal menjadi sempurna, tetapi mengetahui apa yang terbaik yang bisa Anda lakukan dan selaras dengan konteks Anda. Nah, jadi untuk mencapai kesuksesan itu bukanlah seperti apa yang Anda lihat di layar kaca atau di layar handphone Anda. Jadi perbandingan untuk mencapai kesuksesan itu sebenarnya ya membandingkan diri kita yang lalu dengan diri kita saat ini. Karena menyesuaikan konteks yang ada. Karena setiap orang pastinya memiliki konteks yang berbeda gitu. Baik dari segi pendidikan, mungkin dari segi lingkungan. Dan hal ini cukup penting sekali ya untuk kita pahami bersama bahwasanya seringnya kita ingin menjadi seperti orang lain. Dan tanpa sadar, orang lain tersebut ingin menjadi seperti kita. Atau peribahasa mengatakan bahwasanya rumput tetangga lebih hijau. Kita nggak pernah tahu apa-apa saja yang udah pernah dilaluinya. Pengorbanan apa saja yang udah dilakukannya untuk sampai ke tahap tersebut gitu. Jadi lebih baik dibandingkan Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, lebih baik kalau di buku ini jelaskan bahwasanya sesuaikan aja dengan konteks Anda atau sesuaikan aja dengan diri Anda. Nah, jadi dari sekarang coba definisikan ulang. Sukses menurut Anda itu yang seperti apa sih? Apakah sukses yang mendapatkan penghasilan 100 juta per bulan atau sukses yang mendapatkan 1 miliar per bulan? Atau sukses ketika nanti saya di masa tua sudah punya dana, sudah memiliki ya harta yang melimpah. Atau sukses menurut Anda itu ketika Anda menjadi orang yang bijaksana, orang yang memahami banyak perspektif karena Anda telah membaca ribuan buku, berdiskusi dengan banyak orang. Atau sukses menurut Anda ketika Anda bisa mendirikan sebuah lembaga yang itu sangat memiliki dampak luar biasa bagi sosial, bagi lingkungan. Nah, coba didefinisikan ulang nih, apa sukses menurut Anda tersebut? Sehingga dengan hal tersebut nantinya fokus yang Anda miliki itu tertuju pada apa yang Anda telah tulis di definisi sukses itu. Bukan lagi membanding-bandingkan, oh dia enak banget ya udah beli mobil, oh dia enak banget ya udah nikah, oh dia enak banget ya udah punya rumah. Nah, jadi sesuaikan dengan konteksnya. Teman kita masuk nih di bagian pertama ya, di bagian pertama di buku ini. Jadi sebenarnya buku ini itu banyak sekali data-data penelitian-penelitian yang itu kredibel dan
dari kampus-kampus ternama gitu, dari profesor-profesor yang mengajar di kampus ternama. Dan juga banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang itu nggak banyak diceritakan oleh para motivator-motivator, oleh para pembicara-pembicara yang biasa Anda dengarkan. Karena saya sendiri jujur baru banyak hal yang saya ketahui terkait cerita-cerita yang menarik di buku ini. Tapi selama 1 jam kurang lebih, pastinya akan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa saya sampaikan karena berhubung dengan waktu. Dan juga pastinya sebagai manusia saya memiliki sebuah distorsi, generalisasi, dan delesi ketika menyerap sebuah informasi. Jadi apa yang saya sharingkan malam ini itu enggak bisa menggambarkan sepenuhnya isi buku Mendaki Tangga yang Salah. Makanya tadi di awal Kak Saskia berpesan bahwasanya ya lebih baik setelah ini kita membacanya. Agar apa? Agar nantinya kita memiliki pendalaman ilmu, memiliki wawasan yang lebih deep lagi terkait apa sih intisari yang bisa saya dapatkan dari buku ini. Gitu. Jadi harapannya setelah ini nanti teman-teman boleh membeli bukunya. Nah, saya juga bukan bagian dari ini ya, marketernya Pak Eric Barker, bukan. Tapi karena memang buku ini sangat powerful sekali, sangat membuka banyak perspektif, jadi saya sarankan. Begitu. Nah, kita masuk ya di bagian pertama. Jika ingin sukses, haruskah kita bermain aman dan melakukan apa yang diperintahkan kepada kita? Oke, saya mulai dari pertanyaan nih. Mengapa orang-orang nomor 1 di sekolah jarang menjadi orang nomor 1 di kehidupan nyata? Saya memakai kata jarang ya. Di buku ini juga menggunakan kata tersebut. Jadi bukan berarti tidak ada orang yang nomor 1 di sekolah dan juga nomor 1 di kehidupan nyata. Pasti ada, tapi jarang. Coba di flashback ke belakang. Mungkin dari Andanya ada yang jadi orang nomor 1 di sekolah, tapi apakah di saat ini menjadi orang nomor 1 di kehidupan nyata? Perlu digarisbawahi bahwa saya menjadi orang nomor 1 di kehidupan nyata ialah memberikan dampak yang sangat besar sekali gitu ya. Atau dia paling enggak mendirikan perusahaan lah. Mendirikan perusahaan. Jadi kalau dia masih sebagai manajer atau general manager, ya itu pasti banyak sih orang yang nomor 1. Karena apa? Karena dia mengikuti aturan yang ada. Bahkan dari sekolah kita juga diajarkan untuk selalu mengikuti aturan-aturan yang ada. Mengerjakan PR, diberikan deadline. Bahkan kalau misalnya saya yakin ya, ketika anak-anak tersebut disuruh pakai kaos yang tidak bagus, pasti mereka juga nurut gitu. Pakai seragam yang tidak bagus ya dalam tanda kutip, pasti juga nurut. Karena memang sekolah mengajarkan kita untuk terus mengikuti aturan yang ada. Dan biasanya di dalam kelas itu tidak semenyenangkan ya yang seperti Anda ketahui gitu. Maksudnya kita harus diam ketika guru menjelaskan gitu. Ya itu oke-oke aja sih. Saya nggak terlalu bermasalah dengan hal tersebut. Tapi di buku ini dijelaskan paling tidak ada 2 hal yang menyebabkan kenapa orang-orang yang itu jarang jadi orang nomor 1 di kehidupan nyata. Yang pertama, sekolah menghadiah yang diperintahkan kepada mereka. Nah, jadi biasanya sekolah itu memberikan reward, memberikan penghargaan kepada orang-orang yang itu dia memiliki konsisten dalam mengikuti aturan sekolah. Makanya ada murid yang paling disiplin. Nah, seperti itu. Sementara orang-orang yang dalam tanda kutip dia nakal, dia kurang baik perilakunya, tingkah lakunya, itu biasanya mendapatkan hadiah masuk ke ruang BK. Diceramain lah agar dia nggak boleh nakal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua nih, sekolah memberi penghargaan pada kaum generalis. Tidak banyak pengakuan yang diberi kepada passion dan kemahiran siswa. Nah, jadi di sekolah kita, ini saya yakin ya semua sekolah pastinya memberikan penghargaan kepada kaum generalis. Makanya orang yang mendapatkan ranking 1 itu adalah yang memiliki nilai rata-rata dari semua mata pelajaran dan itu dia memiliki nilai rata-rata yang tertinggi. Sementara orang-orang yang mungkin di beberapa bidang
atau di beberapa mata pelajaran yang dia nilainya tertinggi itu tidak dihargai atau bahkan dia tidak mendapatkan reward dari sekolah. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat di dunia, siapa yang lebih dihargai? Apakah orang yang generalis atau yang spesialis? Saya berani jamin bahwasanya yang lebih dihargai itu adalah orang yang memiliki spesialisasi di bidangnya masing-masing. Makanya dokter umum dan dokter spesialis itu bayarannya berbeda. Pasti yang lebih mahal adalah dokter spesialis. Walaupun di atas tersebut masih ada level yaitu multi generalis ya. Dalam artian dia memiliki kedalaman ilmu, kedalaman skill di banyak bidang. Nah, itu beda cerita lagi. Nah, dan dari penelitian Sonhenker di Harvard menunjukkan bahwa nilai akademis tidak lebih akurat dalam meramalkan kesuksesan. Nah, bayangin aja bahwasanya ternyata nilai yang kita miliki atau yang di saat kuliah memiliki IP yang tinggi, jangan berbangga hati dulu. Karena itu bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya ramalan bahwasanya nanti Anda memiliki masa depan yang sangat cerah. Nah, jadi jangan sampai terlena. Dan tapi jangan sampai juga setelah mengikuti kegiatan ini Anda jadi malesan-malesan belajar gitu. Itu juga bukan salah satu hal bijak yang bisa diterapkan. Bukan seperti itu cara mainnya atau konsep yang dimaksud di sini. Dalam artian seperti ini. Sekolah memang memberikan wadah kepada orang-orang yang memiliki prestasi dinilai. Nah, tetapi sangat jarang sekali lagi saya menggunakan kata jarang ya, sangat jarang sekali sekolah yang memberikan reward kepada orang-orang yang itu dia memiliki satu skill yang itu sangat dia bagus di bidang tersebut gitu. Dia sangat spesialisasinya emang di bidang tersebut gitu. Itu sangat jarang sekali. Nah, makanya jangan sampai terlena oleh nilai, terus gali hal-hal yang belum Anda dalami, baik itu dari tataran knowledge, skill, maupun attitude. Nah, lalu nih, dan seringnya kualitas seringkali negatif, dianggap negatif. Kualitas yang Anda anggap buruk, tetapi menjadi positif dalam konteks tertentu. Dalam artian gini, misalnya nih, ada seorang yang dia sangat cerewet sekali. Sehingga kalau di sekolah seringkali ditegur oleh guru. Karena dia sangat cerewet, dia banyak bicaranya. Sehingga mengganggu teman-temannya yang lain. Nah, mungkin saya yakin Anda memiliki teman-teman yang seperti itu. Nah, tapi ketika kita libatkan ia atau kita tempatkan ia di tempatnya, contohnya misalnya dia udah dewasa, orang-orang yang cerewet itu ternyata sangat bukan bidang pekerjaan, seperti pengacara, juga marketing, pemasaran, dan juga mungkin menjadi seorang penceramah. Nah, di mana dia memiliki pembendaharaan kosakata yang banyak, lalu dia memiliki energi yang senang untuk berbagi hal-hal, berbagi kalimat-kalimat yang dia utarakan. Nah, ternyata apa yang kita anggap buruk itu sebenarnya belum suatu nilai yang buruk. Nah, gitu. Itu contoh sederhananya. Nah, itu dimaksud dengan intensiver. Jadi kualitas-kualitas yang dianggap masyarakat adalah hal-hal yang buruk, tidak baik, ternyata itu dalam konteks tertentu bisa menjadi sebuah kekuatan bagi seorang individu tersebut. Gitu. Dan terlalu sering kita memberi nilai baik atau buruk, padahal nilai yang lebih tepat adalah berbeda. Nah, jadi mungkin di sini ada dari teman-teman yang udah berkeluarga atau punya adik, punya kerabat, jangan sering menganggap bahwasanya orang tersebut adalah orang yang baik atau orang yang buruk. Tapi kalau misalnya kita udah lebih bijak menyikapi atau melihat orang dengan perspektif lebih luas, kita anggap saja dia berbeda gitu. Nah, karena siapa kita bisa menentukan bahwasanya dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang buruk gitu.
Nah, nih seperti yang saya katakan tadi, di lingkungan yang tepat, buruk bisa menjadi baik dan ganjil bisa menjadi indah. Nah, makanya mungkin Anda yang ada di sini memiliki pengalaman dikatakan aneh, dikatakan buruk gitu dalam beberapa perilaku, ya bisa aja itu adalah intensifier Anda. Itu adalah kekuatan yang nantinya itu bisa menjadi cikal bakal untuk Anda lakukan di dunia yang lebih membutuhkan diri Anda. Nah, jadi ada dua hal sebenarnya, dua hal yang harus benar-benar dipahami dan dilakukan. Yang pertama, kenali diri Anda. Nah, ini banyak sekali ya pembahasan untuk mengenal diri sendiri, mengerti strength, weakness-nya, mengerti apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan. Dan seringnya orang sering gagal di mengenal diri sendiri. Dalam artian dia enggak mengenal utuh, dia enggak mengenal secara sempurna siapa dirinya. Kak, memang ada orang yang mengenal dirinya secara sempurna. Saya jamin juga belum tentu seorang itu mengenal dirinya secara sempurna, tapi paling enggak dia terus mencoba mengenal diri. Karena teman-teman, saya meyakini bahwasanya hal yang paling sangat lama ya, sangat lama atau bahkan itu adalah hal yang mesti kita cari seumur hidup itu. Karena kan kita terus berproses, kita terus bertumbuh. Dan untuk itulah kita harus terus mengenal siapa diri kita. 20 2021 atau 5 tahun yang lalu mungkin teman-teman menganggap diri teman-teman adalah orang ragu ketika diminta untuk berbicara di depan umum. Tapi di tahun 2000 ini kalau diminta bicara di depan umum mungkin lebih berani. Nah, berarti kan ada peningkatan di strength-nya, ada peningkatan di kekuatan yang dimiliki. Mungkin dulu kalau disuruh ngomong menggunakan bahasa Inggris masih belum sejago sekarang. Nah, makanya untuk proses mengenal diri itu adalah perjalanan yang sangat lama sekali, bahkan itu perjalanan seumur hidup gitu. Tapi paling enggak Anda mengenal diri Anda 99%. Itu sih kalau saran dari saya. Nah, setelah mengenal diri, oh ternyata saya memiliki kekuatan di bidang ini dan memiliki kelemahan di bidang tersebut. Nah, setelah itu coba cari atau pilihlah kolam yang tepat. Coba cari lingkungan yang itu lingkungan yang membantu Anda untuk terus bertumbuh menjadi lebih baik. Lingkungan yang di dalam lingkungan tersebut Anda memiliki peran atau Anda dibutuhkan. Karena seringnya jika orang sudah mengenal diri tapi tidak disupport dengan lingkungannya, ya dia menjadi kurang berguna. Atau kalau misalnya dia bisa menciptakan suatu karya yang lebih besar tapi lingkungannya kurang support, kurang mendukung, ya dia nggak akan bisa menciptakan hal besar tersebut gitu. Makanya pilihlah kolam yang tepat. Nah, itu pembelajaran di bab pertama tadi. Nah, poinnya 2 tadi. Yang pertama mengenal diri, lalu yang kedua pilihlah kolam yang tepat. Oke, kita masuk nih. Apakah orang yang baik hati adalah orang yang terakhir mencapai garis finish? Nah, atau dalam artian seperti ini, apakah orang yang jahat itu selalu mencapai garis finish duluan atau apakah orang yang berbuat curang bisa mendapat garis finish duluan? Nah, mari kita saksikan ya. Ada sebuah kajian yang dibahas di dalam buku ini yang berjudul Bad is Stronger Than Good. Di begitu banyak seringkali hal-hal buruk akan berdampak dibandingkan hal-hal baik. Coba direnungkan ke dalam diri sendiri nih. Kalau saya tanya, siapa orang yang pernah menyakiti dirimu? Atau perilaku apa yang ia lakukan sehingga kamu merasa tersakiti? Gampang nggak kita mengingatnya?
pengalaman-pengalaman buruk apa yang pernah menimpa selama Anda hidup, selama mungkin 20 tahun atau bahkan lebih. Kita sangat gampang sekali untuk mengingat kembali, mengulas kembali hal-hal buruk. Nah, tapi kalau pertanyaan diubah nih, nah, siapa aja orang-orang yang dia berbuat baik kepada Anda? Nah, mungkin kita bisa lebih kesulitan untuk mencarinya. Karena mungkin satu, terlalu banyak orang yang berbuat baik kepada kita, atau yang kedua, nggak ada yang berbuat baik kepada kita. Nah, faktanya banyak sekali hal-hal yang membuat seorang itu menjadi trauma, menjadi nggak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, ya membuat dia galau, membuat dia stres, depresi, dikarenakan hal-hal buruk yang menimpa. Atau di dalam buku lain, saya lupa judul bukunya apa gitu. Sebenarnya bukan hal buruk tersebut yang membuat hidup kita menjadi buruk, tetapi pemaknaan kita terhadap hal tersebut yang membuat kita menjadi buruk. Nah, jadi kalau kita bisa garis bawahi, ada satu kata yang itu cukup membedakan, yaitu di pemaknaan. Nah, sebenarnya ada nilai positifnya, atau kalau di dalam agama Islam itu selalu ada hikmah di setiap kejadian. Nah, kalau di dalam keilmuan NLP, Neuro Linguistic Programming, itu adalah salah satu keilmuan yang menjelaskan tentang reframing, bagaimana cara kita untuk mengelola suatu hal yang terjadi di luar kita, dan hal tersebut mungkin dianggap orang adalah hal buruk, tapi kita bisa membuat reframe, atau kita bisa menimbulkan di dalam pikiran kita bahwasanya ternyata hal buruk tersebut juga bisa menjadi hal yang baik ketika dipahami atau ketika dimaknai dengan cara yang berbeda. Nah, tapi di dunia ini seringnya, coba ini dijawab ya di kolom chat, saya ingin tahu aja perspektif dari teman-teman. Di dunia ini yang sering menang itu orang baik atau orang jahat sih? Kita nggak berbicara tentang film ya. Kalau film biasanya superhero yang menang, atau kalau misalnya di drakor biasanya yang menang itu yang orang baik gitu, atau di FTV yang orang baik yang menang. Tapi coba secara umum, siapa yang lebih beruntung di dunia? Apakah orang baik atau orang buruk? Coba saya mau lihat dulu. Orang baik, tapi kadang orang baik termanipulasi orang jahat. Kalau lihat elit global sih ya, yang buruk-buruk, orang jahat. Oke. Ternyata banyak yang masih bilang orang buruk. Menarik. Orang buruk lebih pandai mencari jalan pintas. Ya kalau kata ibu saya, pencuri itu memiliki 1000 jalan untuk mencuri. Orang baik. Oke. Orang yang suka bully. Orang yang suka bully berarti orang apa yang berbeda ya kalau tadi kita bicaranya. Nah, coba kita lihat dulu ya nanti ya. Kalau di sini kan dijelaskan bahwasanya bad is stronger, atau yang buruk itu lebih kuat dibandingkan yang baik. Nah, tapi kita lihat faktanya teman-teman. Buruk dulu ya. Di dalam lingkungan perusahaan atau di lingkungan kampus juga bisa sebenarnya. Nanti coba kita tarik garis merahnya. Nah, ternyata menurut Prof. Jeffrey Pfeffer, ini agak susah memang namanya, tapi kita lihat aja pendapatnya. Mengelola pendapat bos tentang Anda itu jauh lebih penting daripada kerja keras yang sesungguhnya. Nah, tahu di yang lebih sederhananya lagi, selama Anda bisa membuat bos Anda bahagia, kinerja tidaklah terlalu penting, dan sebaliknya. Jika Anda mengesalkan mereka, kinerja tidak akan menyelamatkan Anda. Nah, kalau misalnya ditarik nih di kampus, seringnya orang-orang yang mendapatkan nilai tinggi dari dosen ternyata bukan orang yang dia rajin-rajin amat gitu, ternyata enggak. Atau kalau di dalam dunia perusahaan, ternyata orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi ternyata enggak selalu
orang yang memiliki skill yang terbaik atau memiliki wawasan ide-ide yang cemerlang. Tetapi orang yang berani bersuara, atau dalam hal ini orang yang berani mengelola pendapat bos, atau kalau bahasa umumnya orang yang cari muka. Nah, kalau orang yang cari muka, dia orang baik atau orang buruk sih? Cari muka ya, cari muka. Jawabannya apa kira-kira? Orang yang cari muka, dia orang baik atau buruk? Ah, lu cari muka aja lu depan dosen, ah, lu cari muka aja depan bos. Coba saya ingin lihat lagi jawabannya. Orang yang cari muka nih, menurut teman-teman dia baik atau buruk? Orang yang berbeda. Sudah bijaksana sekali Anda ya. Luar biasa. Orang yang menurut orang buruk. Orang yang menurut orang buruk. Oke. Nah, jadi tergantung konteks. Tergantung konteksnya nih. Kalau misalnya dia cari muka, tapi dia memang punya skill yang mumpuni, dia sudah bekerja keras, sudah memberikan ide cemerlang, sah-sah aja gitu. Tapi kalau misalnya dia yang tiba ada bos baru, dia pura-pura cari perhatian atau dia pura-pura cari muka gitu. Nah, itu baru orang yang kurang ajar gitu, atau kalau misalnya dia anggap orang masyarakat sekitar ya orang yang kurang baik lah, yang buruk. Walaupun tadi kita sepakat bahwasanya kita lebih menilai bahwasanya orang berbeda ya, gitu. Nah, tapi memang banyak kejadian-kejadian di mana orang buruk itu selalu lebih cepat mendapatkan kekuasaan, lebih cepat mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, ternyata benar begitu teman-teman. Dia memang lebih cepat, tapi apakah itu permanen? Nah, itu kan pertanyaan selanjutnya, apakah itu bisa terus ia pegang? Apakah jabatan tersebut emang benar-benar bisa ia lakukan dengan baik? Nah, dengan kinerja yang sesuai harapan bosnya. Nah, ini faktanya ya. Faktanya bahwasanya rata-rata orang brengsek atau orang buruk lebih sukses. Itu benar memang. Tetapi di tingkat paling atas dari kesuksesan itu kita menemukan para pemberi. Dalam artian pemberi ini adalah orang-orang yang bersikap baik. Orang-orang yang memiliki skill, knowledge, dan attitude yang mumpuni. Nah, Adam Grant, seorang penulis, menemukan bahwasanya para pemberi berada di puncak matriks kesuksesan. Dan fakta lanjutnya adalah orang-orang yang beretika adalah orang yang lebih bahagia. Nah, jadi walaupun sebenarnya dunia ini memang dipenuhi dengan berbagai tipikal orang yang mungkin tadi ada yang baik, ada yang buruk, nah, kita bisa memilih nih, kita bisa memilih mau lebih cepat sukses dengan cara-cara yang cukup licik, dengan cara-cara yang kurang dibenarkan, atau kita lebih bersabar hati atau menjadi seorang yang lebih baik, jadi orang yang pemberi, agar apa? Agar kita bisa mendapatkan kesuksesan itu lebih apa ya? Lebih lama lagi, nggak masalah lebih lamanya. Yang terpenting adalah kita juga bisa menikmati setiap prosesnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di bagian kedua kita akan belajar tentang 4 hal ini. Nah, yang pertama tadi ya, sama kayak di bagian yang pertama, kita harus memilih kolam yang tepat. Nah, jadi pastikan ketika Anda bekerja, Anda juga bisa memilih tempat kerja yang itu mendukung Anda. Mendukung gagasan-gagasan Anda, memberikan reward yang sesuai, atau paling enggak memiliki lingkungan yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Nah, lalu yang selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menawarkan bantuan dan kerjasama. Nah, seringnya orang yang melakukan kerjasama, orang yang sering menawarkan bantuan terlebih dulu, itu dia akan mendapatkan imbalan yang lebih besar. Nah, kalau di kepercayaan
di agama Islam gitu ya, kalau kita mengimani bahwasanya jika kita memberi 1 maka kita akan mendapat 7. Nah, contohnya kan seperti itu. Dalam artian ketika kita memberi sedikit aja, biasanya impact kepada kita lebih besar. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga ialah berpikirlah jangka panjang. Tapi kalau misalnya sah-sah aja orang yang licik, orang yang buruk tersebut mendapatkan kedudukan yang tinggi dengan waktu yang cepat. Tapi apakah itu bisa jangka panjang? Nah, seringnya orang-orang tersebut malah akhirnya di kehidupan dia telah berumur gitu ya, atau dia udah lebih tua lagi, seringnya malah kehidupannya enggak bahagia, atau bahkan ada beberapa orang yang berakhir hidup di penjara. Nah, makanya nggak heran bahwasanya ya banyak sekali orang-orang yang dia kelihatannya bagus nih, memiliki kedudukan reputasi yang bagus di masyarakat, tapi pada akhirnya ketahuan korupsi. Nah, bisa aja dia memang dari awal sudah melakukan kelicikan-kelicikan atau melakukan tindakan-tindakan yang itu kurang baik. Nah, tapi itu juga bukan jangka panjang, tapi jangka pendek. Nah, tapi kalau misalnya orang yang baik, biasanya dia akan terkenang selama dia hidup, atau bahkan ketika dia sudah meninggal juga dia terkenang. Karena mungkin dia memiliki wawasan yang luar biasa, atau kinerja yang luar biasa, atau bahkan memiliki karya yang itu dampaknya sangat luar biasa. Nah, lalu yang terakhir nih, bekerja keras, tapi pastikan kerja keras itu dilihat orang. Nah, ini tadi yang saya bilang mencari muka ya, mencari muka di hadapan bos, di hadapan dosen. Enggak masalah sebenarnya untuk mencari muka, malah itu justru bagus. Kenapa? Karena dari mungkin kalau misalnya Anda sebagai bos memiliki ratusan karyawan, pastinya enggak mungkin semuanya itu bisa diamati dengan sebaik-baiknya gitu. Makanya kita mesti melakukan yang namanya komunikasi dengan bos perihal apa-apa saja yang udah kita lakukan selama 1 bulan bekerja gitu. Agar apa? Agar juga bos atau atasan Anda mengetahui, oh ternyata memang bawahan saya ini telah melakukan pekerjaannya dengan bagus. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah malu-malu untuk cari muka gitu, atau dalam tanda kutip mencari perhatian kepada atasan, baik itu bos atau dosen atau bahkan orang tua ya. Nah, karena komunikasi itu adalah kunci, teman-teman. Nah, nanti ini mungkin bisa di sharing selanjutnya ya berkaitan dengan materi komunikasi. Oke. Nah, kita masuk di bagian ketiga. Oke. Di bagian ketiga kita akan membahas satu fenomena yang cukup menarik gitu, karena memang di banyak buku itu, karena orang yang menyerah itu biasanya dia orang yang nggak sukses. Nah, itu kan biasanya didengarkan. Nah, ternyata sebenarnya semua berhulu pada kisah-kisah yang diceritakan kepada diri sendiri. Jadi ternyata cerita yang kita ucapkan, yang kita keluarkan dari mulut kita ke diri kita sendiri itu ternyata memiliki dampak yang sangat luar biasa terhadap apa yang kita inginkan. Nah, jadi semua yang kita inginkan, bila ada landasan cerita yang itu bisa meningkatkan motivasi kita, itu biasanya lebih powerful sekali energi dan kekuatannya. Makanya nggak heran kenapa banyak orang yang dia itu sekarang menjadi orang yang kaya, orang yang memiliki banyak harta, tapi kalau kita lihat dari biografi kehidupannya, ternyata dia dulu adalah orang yang sangat menderita. Nah, kisah-kisah yang ia kumpulkan dari penderitaan sehingga tersaring bahwasanya menderita atau menjadi orang miskin itu tidak enak. Nah, itulah yang pada akhirnya memicunya atau membuatnya sangat bersemangat sekali mengejar untuk menjadi orang yang
lebih baik lagi atau orang kaya. Makanya kalau misalnya teman-teman punya cita-cita, usahakan lengketkan kisah yang itu nantinya jadi pemicu, jadi energi buat kita. Bisa aja mungkin kisah-kisah itu sangat simpel, sangat sederhana sekali. Contohnya kalau dulu saya itu sangat ingin sekali untuk menjelajahi berbagai wilayah yang ada di Indonesia, karena dulunya itu yang gak pernah kemana-mana gitu. Nah, sehingga saya melibatkan kisah-kisah, oh ya saya dulu nggak pernah kemana-mana, pengen dong di umur 20 tahun ke atas keliling di berbagai daerah-daerah di Indonesia. Dan ternyata ya daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, itu contoh sederhananya seperti itu. Nah, orang optimis dan orang yang pesimis membentuk kisahnya tentang dunia dengan cara yang berbeda. Nah, jadi perbedaan antara si optimis dan pesimis ternyata dia membentuk kisah tentang dunia yang berbeda. Nah, Seligman, seorang tokoh, menyebut sebagai gaya penjelasan, dan ini berdasarkan permanensi, pervasivitas, dan personalisasi. Nah, contohnya seperti ini, coba diamati dulu. Ada seorang pesimis, nah, ketika seorang pesimis dia menghadapi peristiwa yang buruk, maka sering sekali yang dikatakan atau yang ia ceritakan kepada dirinya ialah hal terburuk tersebut ya akan bertahan dalam waktu yang lama atau selamanya. Nah, saya tidak akan pernah menyelesaikan masalah ini. Nah, itu masuk dalam kategori permanen. Sementara kalau orang optimis, dia akan menceritakan hal yang berbeda kepada dirinya ketika dihadapi dengan suatu peristiwa buruk. Maksudnya peristiwa buruk ini hanya sementara, ini sesekali terjadi dan bukan masalah besar. Berarti masuknya dia bukan permanen. Lalu kalau orang pesimis mengatakan bahwasanya ya peristiwa buruk itu adalah universal. Dalam artian ya memang itu terjadi pada saya. Dan saya tidak bisa mempercayai semua orang. Dalam artian ketika orang memberikan saran, memberikan tips and trick untuk keluar dari peristiwa buruk tersebut, dia nggak mempercayainya. Nah, sedangkan kalau orang yang optimis, dia menceritakan ya buruk ini pasti penyebab khusus. Dan ketika cuaca membaik, ini tidak akan jadi masalah. Ada apa yang menyebabkan hal tersebut menjadi buruk lalu diatur. Sementara kalau orang pesimis tadi tidak seperti itu. Nah, lalu perbedaan yang terakhir yaitu personalisasi. Maksudnya buruk yang pesimis adalah kesalahan sendiri atau menjadi takdir dari awal miskin, ya udah emang saya miskin ditakdirkan oleh Tuhan. Nah, itu kalau orang, atau kalau misalnya dia nggak terlalu pintar atau dia bodoh gitu ya, nah, dia juga menyalahkan sendiri, dia tidak mengamini bahwasanya emang dia bodoh. Tapi seorang yang optimis, hal tersebut enggak sepenuhnya kesalahan saya, bisa aja kesalahan dari orang tua yang mendidiknya, karena dia masih kecil dia nggak bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa, dia tidak memiliki yang disebabkan dari peristiwa buruk yang terjadi antara orang pesimis dan orang optimis adalah peristiwa yang sama, yaitu peristiwa buruk. Tetapi respon mereka terhadap dunia, terhadap peristiwa buruk tersebut, itu yang membuat perbedaan di antara keduanya. Dan pada akhirnya bermula dari perbedaan inilah yang menentukan kehidupan mereka masing-masing. Dan sering sekali kita lihat di dunia nyata banyak orang-orang yang terjebak ya, orang-orang yang dia nggak mau beralih dari pesimis ke optimis. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Nah, itu kita tadi udah berbicara tentang antara pesimis dan optimis gitu. Jadi memang perbedaannya cukup menarik sekali ya. Nah,
kita akan membahas nih terkait apakah menyerah itu boleh atau tidak sih. Nah, ternyata ada saat-saat baik untuk berteguh dan saat-saat terbaik untuk menyerah dan berhenti. Coba direnungkan lagi. Kapan kira-kira waktu Anda untuk terus berteguh dan kapan kira-kira waktu Anda untuk menyerah? Nah, ternyata kisah dan batas kita berteguh melakukan sesuatu karena kisah. Biasanya itu karena kita udah punya batasannya. Nah, udah punya batasan, makanya kita menyerah. Nah, biar lebih paham, mari kita cermati hal tersebut. Anda bukan Batman, teman-teman. Kita ini bukan superhero yang nggak boleh kalah, nggak boleh gagal, nggak boleh menyerah. Anda boleh gagal, Anda juga boleh menyerah dan belajar. Nah, kapan lagi kan ada seminar yang ngatain Anda boleh gagal loh, Anda boleh menyerah loh, Anda boleh nggak terus lebih semangat lagi, dalam artian ya kita juga manusia gitu, kita boleh gagal, kita boleh menyerah dan belajar. Malah sebenarnya itulah satu-satunya cara Anda bisa belajar. Masih bingung atau udah nangkep nggak poinnya? Nah, jadi misalnya kita Batman, misalnya menyerah, kita tidak akan bisa di sebuah kota yang penuh kejahatan, yaitu kota Gotham. Atau bahkan kalau dia misalnya gagal, maka dia akan mendapat resiko yang sangat tinggi, yaitu terbunuh oleh musuh-musuhnya. Nah, tapi kita bukan Batman. Kita punya andil untuk menentukan apakah ini kita akan terus berteguh atau kita enggak marah, atau kita bisa berhenti ketika kita sudah cukup waktunya untuk berhenti. Contohnya seperti ini. Teman-teman tahu Ernest Prakasa ya? Nah, tahu Ernest Prakasa. Saya pernah menyimak di salah satu siaran IGTV-nya, kenapa dia enggak terus melanjutkan dalam membuat konten di YouTube. Atau kenapa dia enggak terlalu fokus di dunia stand-up comedy. Nah, ternyata dia menemukan dirinya lebih powerful, dirinya lebih memiliki kekuatan di dunia movie atau movie maker. Nah, ternyata dia emang membuktikan di satu konteks tertentu dia menyerah atau enggak untuk tidak melanjutkan konten-konten di YouTube atau enggak serius dalam mengelola konten YouTube. Dia menyerah. Dia enggak melanjutkan tersebut dan itu dikategorikan dia menyerah. Tapi apakah dia gagal di kehidupannya? Enggak. Ada banyak cara untuk meraih kesuksesan gitu. Jadi jangan hanya karena satu pintu itu Anda menyerah, lalu Anda terus-menerus untuk berada di pintu tersebut gitu. Coba cari pintu lain yang kemungkinannya bisa Anda buka. Nah, makanya penting sekali untuk eksplorasi. Eksplorasi itu adalah salah satu kata kunci yang saat ini sering digaung-gaungkan gitu. Apalagi kalau misalnya usianya masih 20 tahunan. Nah, terus eksplorasi hal-hal yang membuat Anda itu merasa semakin hidup, membuat Anda merasa semakin bermakna. Nah, kalau misalnya Anda gagal di satu konteks, bukan berarti di konteks yang lain Anda gagal. Kalau Anda gagal di sekolah, nanti kehidupan Anda akan gagal. Berapa banyak coba orang-orang yang dia memiliki reputasi yang bagus, juga memiliki harta yang banyak, tapi dia nggak kuliah. Banyak nggak? Banyak. Bahkan kalau kita lihat ya, Mark Zuckerberg, terus Bill Gates, orang-orang yang nggak menyelesaikan perkuliahannya. Berarti dia menyerah dong. Iya kan? Berarti dia menyerah, tapi dia memiliki satu impian yang ia libatkan kisah di dalamnya sehingga dia bisa berhasil atau berteguh di bidang atau konteks yang lain. Nah, bisa ya nangkap poinnya.
kata kuncinya tadi boleh gagal, boleh menyerah. Justru itu yang Anda belajar untuk menentukan pilihan yang lebih baik untuk Anda tekan, Anda seriusin. Ini ada satu oleh-oleh untuk buku ini dibahas. Ini materi sekali digunakan oleh para coach. Ada banyak sekali model-model di dunia coaching. Jadi kalau misalnya Anda nggak tahu coaching, coaching itu adalah sebuah metode di mana Anda difasilitasi oleh seorang coach untuk menemukan cara agar Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Nah, yang pertama itu adalah wish, keinginan. Nah, seringnya orang-orang itu hanya sampai pada level wish aja. Oh, saya ingin kaya, saya ingin punya duit nih. Nah, itu wish tuh. Saya ingin kaya, saya ingin punya duit. Itu wish. Tapi kalau outcome, saya ingin kaya, memiliki penghasilan 1 bulan ya minimal 20 juta dengan bekerja sebagai seorang pengusaha. Itu outcome. Lebih jelas atau enggak dibandingkan wish? Kalau wish tadi itu masih sangat abstrak sekali, sangat global sekali. Nah, sementara kalau di outcome kita lebih spesifikkan. Oh, dia ingin kaya, kayanya itu berapa nih? Berapa angkanya? Oh, ternyata 20 juta. Nah, 20 juta ini dapatkan dengan apa? Oh, dengan bekerja sebagai pengusaha. Nah, lebih baik lagi kalau udah tahu apa usaha yang ingin dilakukan. Nah, terus obstacle-nya, rintangannya apa aja nih? Oh, ternyata rintangannya saya belum memiliki seorang mentor. Oh, ternyata saya belum memiliki modal. Oh, ternyata saya belum memiliki ilmu di bidang entrepreneur. Nah, itu obstacle kita tuliskan apa-apa aja yang menjadi rintangan kita saat ini atau hal-hal yang menjadi tantangan untuk kita lakukan. Nah, lalu di plan, kita buat rancangannya hal-hal apa yang itu bisa dilakukan untuk mengatasi obstacle. Sehingga nanti kita udah mengetahui nih strategi apa aja yang akan dilakukan. Oh, ternyata saya harus mencari mentor, yaitu orang-orang yang dia memiliki usaha di bidang yang ingin saya tekuni juga nih. Misalnya dia ingin usaha, kalau sekarang itu usaha yang lagi ngetren, buka apa, minuman gitu, usaha minuman. Oh, kita lihat nih siapa orang yang dia berhasil di bidang tersebut. Nah, kita contek habis-habisan strateginya apa aja yang paling memungkinkan untuk kita lakukan. Sehingga dengan hal tersebut, impian atau apa yang ingin kita raih itu bisa lebih tergambarkan. Dan biasanya kalau udah tergambarkan itu bisa lebih untuk didapatkan. Nah, seperti itu. Itulah WOOP model. Oke, kita masuk ini ke bagian keempat. Ini masih pada semangat nggak sih? Coba saya ingin lihat dong responnya di kolom chat atau baru 1 jam kita melakukan webinarnya. Oke, semangat ya. Nah, akan teman-teman itu juga sambil mencatat, nah, agar semakin lengket ilmunya. Nah, karena kalau hal atau ilmu itu nggak dicatat, biasanya dia malah nggak nangkep gitu. Atau bahkan ada beberapa hal yang terdelesi, jadi hilang informasinya. Nah, di bagian keempat kita akan belajar nih, bukan apa yang Anda ketahui, tapi siapa yang Anda kenal. Tadi sebenarnya sudah saya singgung juga tentang pentingnya untuk mentor gitu. Nanti kita akan bahas di dalam bagian keempat ini. Nah, ya ternyata berurusan dengan orang lain adalah komponen yang penting dari kemajuan. Nah, dalam hidup ini kita sebagai manusia, kita udah belajar dari SD itu diajarkan bahwasanya kita sebagai makhluk sosial, di mana kita juga membutuhkan orang lain. Dan ternyata, teman-teman,
belajar untuk membangun interaksi, membangun networking, membangun sahabat dengan orang lain, itu ternyata sangat risky ya rasanya lagi. Nah, dan ada aturan ketika nantinya Anda melakukan networking atau berteman. Agar apa? Agar pertemanan itu lebih powerful. Nah, jadi bukan teman-teman yang suka gosip, suka gibah-gibah doang nih. Nah, jadi cobalah cari teman yang bisa membuat Anda semakin ingin terus bertumbuh, ingin terus belajar, dan lebih mendekatkan diri Anda kepada Tuhan pastinya kan. Nah, yang pertama aturannya yaitu bersikaplah optimis secara sosial. Nah, bahkan Bung Chandra juga pernah bilang gitu, saya menonton salah satu YouTube, salah satu kontennya, yaitu dia mengatakan selama ini dia nggak pernah beranggapan bahwasanya rekan kerjanya ini akan berbuat curang. Sehingga hal tersebut membuat semesta mendukung, atau kalau dalam keilmuan ada salah satu ilmunya law of attraction. Jadi kita menarik apa yang kita pikirkan. Nah, jadi ketika kita bersikap optimis, ketika kita melihat seseorang itu sebagai ya yang netral gitu, dia nggak buruk ataupun dia nggak terlalu baik gitu, tapi dalam kondisi yang netral, kita optimis secara sosial bahwasanya semua orang itu kita udah sepakat bahwasanya semua orang berbeda gitu ya, jadi nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Nah, maka biasanya teman-teman yang datang ke kita juga orang yang sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita gitu. Kalau kita optimis ya sosial yang mendekat akan optimis juga, atau orang-orang baik. Dan jangan bertransaksi dalam berjejaring. Nah, dalam artian jangan bertransaksi ini kita nggak boleh untuk mengharapkan terlebih dulu. Atau ketika bahasanya prospek lah. Kalau misalnya di MLM ya, ada istilah prospek gitu. Nah, jadi melakukan transaksi agar orang atau orang lain yang kita temui itu bisa mengikuti apa yang kita. Jadi jangan begitu dulu. Jadi dua ini yang penting sekali untuk diterapkan ketika berinteraksi dengan orang lain. Bersikap optimis dan jangan bertransaksi. Nah, ternyata ada aturan-aturan lainnya. Aturan-aturan lain agar apa nih? Agar interaksi yang terjadi bisa lebih powerful dan menjalin kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Atau paling enggak menguntungkan bagi Anda sebagai orang yang mencari jejaring atau orang yang mencari teman. Nah, cara yang pertama yang perlu dilakukan ialah carilah kesamaan ketika melakukan obrolan dengan orang baru yang belum Anda kenal sebelumnya. Agar obrolan tersebut cair, coba cari kesamaannya. Kira-kira dia suka apa ya yang diobrolin? Apakah dia suka tentang bola atau dia suka tentang seputar pakaian atau makanan atau sejarah atau filsafat? Silakan cari kesamaannya. Kesamaan topik tersebut nantinya akan membuat obrolan semakin hangat dan akan semakin cair. Sehingga tidak ada lagi rasa, oh dia orang baru di hidup saya. Tidak jadi seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengarkan dan besarkan hati. Jadi usahakan kita lebih baik untuk banyak mendengarkan dan membesarkan hati kita, dalam artian kita menerima apapun yang dia ucapkan. Nah, kita dengarkan loh. Ternyata teman-teman menurut penelitian, ketika orang berbicara, nah, itu lebih enak dibandingkan ketika dia makan makanan yang terlezat gitu. Jadi ketika orang curhat nih, kenapa ada perasaan plong? Ternyata setelah diteliti emang rasanya sangat nikmat sekali gitu. Nah, jadi ketika ada lawan bicara yang itu dia curhat kepada Anda, dengarkan dan besarkan hati. Sehingga dia akan melihat atau menilai bahwasanya Anda adalah sosok yang sangat hangat dan humble. Gitu. Jadi jangan sering dipotong ketika dia curhat gitu, atau menanggapi dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Ah, kamu itu aja kok apa kamu kok gitu aja kok lemah sih.
Nah, itu akan sangat menyakitkan. Jadi besarkan hati Anda. Walaupun Anda ingin langsung merespon, aduh masalah sepele banget sih. Tolong jangan diucapkan di hati, cukup dalam hati aja. Nah, itu akan menjaga tali Islamnya atau networking yang baik. Yang ketiga, jadi seorang pemberi. Berikan value kepada lawan bicara Anda. Ya. Pastikan lawan bicara Anda mendapatkan hal positif dari Andanya. Nah, ketika dia sudah mendapatkan value, nilai, hal yang positif dari Anda, pastinya dia akan lebih gampang mengingat. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, mulai dengan teman yang sudah dimiliki. Nah, seringkali kita mencoba mencari teman itu dari luar lingkungan yang kita miliki. Coba kabari rekan-rekan Anda atau teman SD, teman SMP, atau bahkan teman TK yang nggak pernah Anda call selama puluhan tahun ini, coba diajak obrol kembali. Nah, paling nggak menanyakan kabarnya gimana, apa yang dilakukan sekarang, apa yang digeluti. Mungkin aja bisa menjadi rekan bisnis. Ya kita nggak pernah tahu ya. Bisa aja hal tersebut terjadi. Nah lalu yang kelima, temukan penghubung super. Biasanya ada beberapa orang yang dia memiliki banyak jaring, memiliki banyak sekali working ke orang-orang yang memiliki kualitas yang mumpuni di bidang-bidangnya. Nah, biasanya orang-orang ini juga sangat gemar sekali membantu orang lain untuk terhubung dengan orang yang dia kenal. Nah, dan menemukan orang ini, otomatis Anda akan dibantunya untuk menemukan orang yang bisa mengatasi masalah. Kalau misalnya dengan seorang mentor yang di dunia bisnis minuman, nah, ketika Anda menemukan seorang yang dia menjadi super, nah bisa jadi itu adalah jalan Anda untuk menuju ke mentor yang Anda inginkan. Nah, lalu yang keenam, luangkan waktu dan anggaran. Nah, jadi benar kalau misalnya ketika kita ngobrol sambil ngemil, sambil minum gitu, biasanya lebih cair dan lebih rileks. Nah, makanya jangan untuk menganggarkan uang, waktu, dan tenaga. Untuk apa? Untuk menjalin silaturahmi. Apalagi silaturahmi dengan orang-orang menurut Anda memiliki kualitas yang ingin Anda gali, ilmu dan pengalamannya. Nah, lalu yang ketujuh ya, bergabung dengan kelompok. Untuk itu pentingnya kelompok di sini ialah sebagai tempat kita menimba ilmu, mencari pengalaman, dan pastinya orang yang berada di kelompok tersebut biasanya orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama nih, memiliki ketertarikan yang sama. Dan itu biasanya lebih cepat cair obrolannya karena tadi di poin yang pertama udah adanya kesamaan. Udah ada kesamaan atau frekuensi yang ada. Nah, jangan lupa yang terakhir nih, selalu tindak lanjuti. Jadi sekali ketemu jangan misalnya dia akan mengingat Anda selama-lamanya. Apalagi tersebut adalah orang-orang yang top, yang udah memiliki reputasi itu public figure. Nah, selalu tindak lanjuti. Ya, paling enggak nanti cara menindaklanjutinya bisa melakukan obrolan baik dari ataupun ketika mendapatkan nomor handphone. Nah, jadi ini 8 aturan dalam networking. Di dalam buku ini juga ada. Nah, nanti silakan dibaca untuk menggali lebih dalam maksud dari masing-masing aturan dalam networking ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini temukan mentor teman-teman. Ini udah banyak sekali orang yang mengatakan pentingnya mendapatkan mentor. Jadi kalau misalnya kita udah mendapatkan mentor, ya paling enggak enaknya kita punya teman yang itu bisa membantu kita untuk menghadapi masalah yang saat ini kita hadapi. Dalam artian ketika kita dapatkan mentor, biasanya mentor tersebut udah mengalami apa yang kita alami. Misalnya kita baru bangun bisnis nih, carilah mentor yang udah bangun bisnis. Atau ketika kita pengen jago public speaking, coba cari mentor atau orang-orang yang Anda ketahui memiliki kompetensi di bidang public speaking.
Nah, dia public speaker yang handal. Atau misalnya Anda ingin menulis buku, coba cari mentor yang bisa membantu Anda untuk merealisasikan apa yang Anda inginkan. Nah, mungkin Coach Saski bisa jadi mentor Anda ya. Nah, nanti silakan di DM kalau misalnya beliau berkenan. Atau Anda hanya sekedar ingin memiliki badan yang bagus. Ketika Anda menemukan mentor yang dia udah berhasil membentuk badannya menjadi lebih bagus gitu, membuat dia lebih bugar karena diet yang benar. Nah, pastinya Anda nggak perlu mengeluarkan banyak biaya lagi untuk mengikuti kelas-kelas diet atau melakukan diet yang itu keliru. Nah, jadi hal-hal tersebut bisa dihindari karena adanya mentor. Nah, untuk pembahasan mentor nanti mungkin bisa dibikin sesi yang lebih panjang lagi, karena pembahasan ini sebenarnya bisa 1 sampai 2 jam untuk membahas tentang pentingnya mendapatkan mentor. Tapi paling nggak gambaran besarnya seperti itu. Nah, lalu nih di bagian kelima terkait dengan percaya diri. Apakah terlalu percaya diri itu sesuatu yang baik? Ingat ya, ada kata terlalu nih, terlalu percaya diri. Nah, dalam hidup seringkali terkadang lebih baik untuk sedikit tidak yakin atau sedikit meragukan tentang diri kita. Nah, karena ketika kita kurang yakin, kita lebih terbuka pada gagasan-gagasan baru dan lebih mungkin untuk mengakui kesalahannya. Nah, biasanya masalah orang yang overconfidence atau orang yang terlalu percaya diri ketika dia menggunakan ide, dia akan ngototnya bahwasanya ide yang terbaik. Dan dia nggak mau mendengarkan orang lain gitu. Nah, di satu sisi ini adalah intensiver ya. Intensiver dalam artian mungkin dalam suatu konteks ini nggak baik, tapi mungkin dalam konteks yang lainnya baik. Yaitu dalam konteks pengacara misalnya. Ya bisa aja karena dia ngotot, jadi case-nya dia yang menang. Nah, itu bisa aja. Tapi kita bicara tentang terlalu percaya diri baik atau tidak. Nah, sebuah kajian yang berjudul Power, Competitiveness, and Advice Taking, Why the Powerful Don't Listen menunjukkan bahwa semata membuat seorang merasa berdaya sudah cukup membuat mereka mengabaikan nasihat. Bukan saja dari pemula, tapi juga dari pakar para bidangnya. Orang yang terlalu percaya diri biasanya lebih keras kepala terhadap nasihat yang ia dapatkan dari faktor eksternal. Bahkan dari seorang yang pakar di bidangnya, dia ngotot bahwasanya enggak, atau dia mempercayai gagasannya saja. Gitu. Dia enggak terbuka pada informasi yang sebenarnya informasi itu lebih tepat. Nah, itu bahayanya kalau misalnya kita terlalu percaya diri. Nah, percaya pada diri sendiri itu sebenarnya baik. Nah, tapi kalau terlalu percaya pada diri sendiri, berhati-hatilah. Karena seringkali ini yang menjadi ancaman buat diri kita dan pada akhirnya kita nggak bertumbuh menjadi orang yang lebih bijak. Nah, tapi memaafkan diri sendiri itu lebih baik. Nah, jadi percaya pada diri sendiri itu baik dan memaafkan diri sendiri itu lebih baik. Nah, kembali lagi untuk memaafkan atau berdamai dengan diri sendiri. Nah, lalu jangan menjadi palsu, teman-teman. Dalam artian seringkali dengan faktor kita terlalu mempercayai diri kita, kita enggak bisa melihat bahwasannya kekuatan yang kita miliki sebenarnya enggak kuat-kuat banget gitu. Atau skill yang kita miliki sebenarnya enggak terlalu bagus atau memiliki nilai yang sangat tinggi. Nah, tapi seringnya kita memalsukan tentang identitas diri kita. Atau kita terlalu percaya diri, oh bisa lah saya memiliki kemampuan di Microsoft Office nilainya 10 tuh kalau di CV misalnya ya. Kan ada poin-poinnya. Nah, misalnya public speaking nilainya 9. Terus di skill-skill yang lain nilainya sangat-sangat tinggi sekali. Tapi ketika dicoba ternyata nggak sebagus yang dituliskan. Nah, jadi berhati-hati, jangan menjadi palsu. Karena sekali Anda dianggap palsu oleh orang lain, atau ketika brandingnya sangat bagus sekali,
covernya sangat luar biasa sekali dari luar, tetapi setelah diketahui, oh ternyata orangnya biasa aja sih, cuman branding aja yang sangat bagus, maka orang enggak akan memberikan respect yang lebih kepada Anda. Nah, jadi berhati-hatilah. Nah, itu yang terkait percaya diri tadi. Nah, lalu bagian ke-6 ini ya, bagian ke-6, kerja atau keseimbangan kerja dan hidup. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, bahwasanya menurut Profesor Eransor dari McGill University menemukan bahwa menganggur meningkatkan kematian dini sebesar 63%. Nah, ini hasil penelitiannya teman-teman. Jadi berhati-hati yang menganggur. Nah, tapi tenang. Orang yang menganggur lebih beruntung dibandingkan orang yang memiliki pekerjaan tapi orang tersebut tidak menyukai pekerjaannya. Karena orang tersebut memiliki dampak yang lebih parah daripada menganggur. Nah, jadi jangan senang hati dulu orang yang udah punya kerjaan tapi dia nggak suka pekerjaannya, itu ternyata lebih berbahaya. Nah, kenapa sih bahaya? Karena biasanya kalau misalnya kita udah bekerja, kita nggak happy, kita nggak suka, atau nggak lebih enjoy terhadap kerjaan tersebut, maka yang terjadi akan stres. Dan stres akan mempengaruhi banyak hal dari kehidupan, termasuk dari kondisi stamina tubuh, dari kondisi pikiran. Nah, sehingga dengan hal tersebut bisa saja Anda akan lebih cepat mendapatkan penyakit-penyakit yang sebenarnya itu harusnya didapatkan ketika Anda berusia lebih tua lagi gitu ya. Tapi Anda mendapatkannya di usia yang muda. Dikarenakan faktor stres tadi. Itu menjadi pemicu untuk penyakit-penyakit berdatangan. Nah, makanya nggak heran kalau misalnya orang yang nggak enjoy terhadap kerjaannya, orang yang mudah stres, itu lebih berbahaya daripada menganggur. Nah, jadi yang lebih baik itu adalah kita bekerja dan kita memahami bahwasanya kita melakukan pekerjaan tersebut karena pekerjaan tersebut emang kita minati. Nah, mereka yang berkecimpung dalam pekerjaan bermakna dan bekerja dengan keras memiliki usia yang paling panjang. Jadi ketika orang tahu apa yang ia lakukan tersebut memiliki makna, ketika ia sudah tahu bahwasanya pekerjaan tersebut adalah passionnya, maka kemungkinan besar dia akan memiliki umur yang panjang. Karena apa? Karena dia menjalannya dengan happy, dengan hati yang gembira, tanpa tekanan, tanpa beban, atau tanpa pikiran yang membuat dia stres. Nah, seperti itu. Nah, tapi dalam hidup itu bukan semata-mata kita mengejar pencapaian. Kalau di sini pencapaian ya. Nah, kita bukan semata-mata mengejar materi saja, tapi hanya ada 4 hal yang bisa membuat kita beneran menjadi orang yang hidup. Nah, kalau kata Panji itu enggak kayak zombie gitu. Karena kalau zombie itu kan dia sebenarnya hidup ya antara hidup dan mati gitu. Nah, jadi jangan seperti zombie. Nah, makanya kita perlu nih melihat apa-apa aja poin yang penting untuk kita amati agar kita bisa seimbang antara kerja dan hidup. Yang pertama kita harus tahu dulu kebahagiaan kita. Yang membuat bahagia atau tidaknya itu adalah diri kita sendiri. Jadi yang akan faktor luar yang di luar dari kendali kita. Nah, karena kebahagiaan itu adalah pilihan. Apa ketika Anda memilih untuk bahagia, maka Anda akan bahagia. Nah, ini pembahasan tentang bahagia bisa sangat panjang sekali, tapi ringkasnya seperti itu ya. Bahagia adalah keputusan. Baik dan buruknya kondisi itu bisa kita pilih untuk bahagia atau tidak. Nah, makanya penting sekali kita untuk melihat nih, apakah hal-hal yang kita lakukan tersebut itu membuat bahagia. Nah, lalu yang kedua di pencapaian. Nah, pencapaiannya terkait materi, terkait jabatan, uang, lainnya. Nah, penting kita untuk
memiliki targetan-targetan di dalam hidup. Misalnya di umur 29 tahun, saya ingin memiliki tabungan sekian ratus juta. Itu nggak masalah. Karena apa? Karena itu membuat kita lebih bergairah untuk hidup. Kita tahu ini tujuan kita untuk kedepannya itu pengen dapatin apa. Nah, ketika hal tersebut didapatin, biasanya ada rasa kepuasan. Ada rasa kepuasan yang itu membuat kita hidup. Gitu. Makanya pencapaian masih dimasukkan di dalam cara untuk menyimbangkan antara kerja dan kehidupan. Nah, lalu yang ketiga signifikansi. Signifikansi ini berkaitan dengan networking tadi, teman-teman. Nah, seberapa pengaruh kita, signifikan kita, hubungan kita antara kita sebagai individu dengan keluarga, kita dengan orang tua, kita sebagai individu dengan teman-teman kerja, teman-teman nongkrong, seberapa baik hubungan tersebut. Nah, karena lagi-lagi kita makhluk sosial yang nggak bisa hidup dengan sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Dan seringnya masalah yang muncul itu diakibatkan adanya gesekan-gesekan atau adanya miskomunikasi antara kita dan orang lain. Nah, makanya ketika kita ingin untuk hidup kita lebih bermakna, lebih seimbang, usahakan untuk menjalin relasi yang sebaik-baiknya, menjadi orang yang baik terhadap orang lain yang baik. Atau dalam hal ini menjadi sang pemberi. Nah, lalu yang terakhir warisan. Warisan di sini bisa melalui karya atau konten-konten yang Anda bagikan. Nah, sehingga warisan di sini itu bersifat pada hal-hal apa aja yang pada akhirnya nanti memberikan dampak yang lebih luas ke orang lain, dampak yang lebih luas ke dunia. Nah, kalau saya kutip dari bukunya, aduh saya lupa nama bukunya apa. Kalau nggak salah masih belajar nama bukunya itu. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya lebih baik kita meninggalkan dunia ini dengan keadaan yang lebih baik ketika kita hadir di dunia ini. Nah, jadi usahakan Anda membuat dunia ini lebih baik ketika Anda meninggalkannya dibandingkan ketika Anda pertama kali melihat dunia ini. Nah, dalam artian ya kita meninggalkan hal-hal baik yang itu bisa membantu, paling tidak membantu orang-orang terdekat Anda, memotivasi mereka, membuat mereka kembali bersemangat. Nah, paling tidak seperti itu. Ya, jadi ada karya dari apa yang Anda wariskan ke orang lain. Bisa ke anak-anak Anda, ke kerabat-kerabat Anda, ke keluarga, atau bahkan yang paling besar dampaknya bisa kepada dunia gitu ya. Nah, ini menurut saya pribadi ya teman-teman. Menurut saya pribadi, jadi paketnya sukses ialah bisa Anda bisa merasakan bahagia. Jadi sukses itu ketika Anda bisa merasakan bahagia dan juga dapat memberikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Nah, jadi kalau sukses saya definisikan secara universal, ya seperti ini. Sukses ialah sesuatu yang membuat Anda merasa bahagia dan bisa membuat orang lain juga merasa bahagia dengan cara yang Anda memberikan kebahagiaan tersebut. Nah, untuk presentasinya, kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang sekiranya ingin ditanyakan, disilakan, dan saya kembalikan kepada kakak moderator. Silakan, Kak Saskia. Oke, terima kasih Kak Tamal. Wow, ternyata materinya komprehensif banget ya dari satu buku ini. Banyak banget ternyata hal-hal yang kalau aku baca dari presentasi tadi, kalimat-kalimat yang merubah perspektif kita nih, yang nggak umum gitu ya. Biasanya kita kan dapat hal-hal yang umum tentang kesuksesan, tapi di buku ini ternyata banyak hal-hal yang berubah nih jadinya. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab dulu ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya boleh di kolom chat atau mau langsung ngomong juga boleh ya. Nah, ini aku bacakan pertanyaannya ya, Kak Tamal. Ada pertanyaan dari Rahayu Riswati.
mau tanya Kak, ketika kita sudah merasa menyerah, bagaimana caranya kita melakukan eksplorasi secara efektif untuk next step-nya? Oke, untuk melakukan eksplorasi dimulai dulu dari hal yang Anda sukai gitu. Hal-hal yang Anda sukai dan itu menjadi kekuatan Anda. Ini tadi yang nanya siapa Kak Saski? Rahayu Riswati. Nah, ini panggilnya Rahayu atau Riswati nih. Nah ya Rahayu aja deh. Nah jadi begitu Rahayu. Jadi setelah Anda merasa di satu konteks tertentu, Rahayu enggak merasa powerful, enggak mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah bisa jadi ada dua nih, bisa jadi ada dua. Cara yang pertama itu belum berhasil. Coba lakukan cara yang lain. Tapi kalau misalnya udah banyak cara dilakukan, dan itu ternyata dampaknya ya begitu-begitu saja, baru boleh melakukan eksplorasi di bidang lain. Nah, jadi konsepnya itu tetap melakukan keteguhan terlebih dulu, nah baru kita menentukan batasnya. Jadi jangan sedikit-sedikit udah menentukan batasnya, oh saya udah melakukan sekali nih Kak untuk mencoba public speaking tapi tetap ragu. Nah, kalau misalnya seperti itu ya berarti kamu harus melakukan proses pembelajaran yang terlebih dulu, baru ketika memang itu bukan passionmu, nah coba eksplorasi hal-hal yang juga ada kekuatan. Itu Kak Saskia. Oke, semoga menjawab ya Rahayu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Gita Fadila. Mau tanya tentang memilih kolam yang tepat. Yang saya tangkap hal ini di satu titik bisa berseberangan dengan gagasan keluar dari zona nyaman. Apakah menempatkan diri dalam satu kolam yang kita anggap tepat di satu momen bisa menjadi sebuah limitasi bagi diri untuk berkembang? Gimana tuh Kak? Iya, kalau misalnya satu kolam aja sih memang membatasi. Tadi kan saya bilang nggak hanya satu kolam, tapi coba eksplorasi kolam-kolam yang lainnya juga gitu. Jadi nggak, kalau misalnya Anda hanya di satu kolam saja, biasanya perspektifnya itu nggak akan seluas ketika Anda berada di 3 atau bahkan 5 kolam atau 5 komunitas gitu. Dan biasanya kalau misalnya Anda lebih banyak berkomunitas, lebih banyak berorganisasi, dalam tanda kutip ya, Anda berperan di situ. Jadi bukan sekedar sebagai followersnya saja nih, tapi juga memiliki peran di situ. Nah, peran yang mana itu bisa membangkitkan nilai Anda dan membangkitkan juga skill-skill yang Anda miliki nantinya. Jadi tetap jangan pada satu kolam aja. Bisa saja nanti dari satu kolam tersebut perspektif Anda enggak luas dibandingkan Anda memilih banyak kolam sih. Dan juga justru bahaya juga kalau misalnya satu kolam. Itu sih menurut saya. Ya, jadi kolamnya yang banyak ya. Jangan cuma satu, ntar taunya cuma di situ-situ Iya. aja, nggak berkembang lagi. Oke. Ada lagi kah teman-teman yang mau bertanya? Masih ada waktu 10 menit nih kita sebelum jam Boleh, 9. kalau mau bertanya langsung boleh. Iya, atau mau sharing juga boleh terkait 6 pembahasan yang tadi udah Kak Tamal sampaikan. Sambil nunggu mungkin ada teman-teman yang mau nanya lagi, aku punya pertanyaan juga nih, Kak. Ya, atau kalau misalnya teman-teman ada buku lain, oh ya boleh Kak Saski. Ya, jadi setelah membaca buku ini, hal apa sih yang sekarang lagi Kak Tamal terapkan dari buku itu? Oh, pertanyaannya sangat bagus sekali. Terus membuat saya bingung sih. Karena sejujurnya banyak Ya. hal yang itu membuka perspektif baru ya, lagi-lagi. Jadi yang ingin saya terapkan tadi terkait dengan cara membangun networking sih. Cara membangun networking dari yang 8 rules, dari 8 aturan cara membangun itu, sekiranya selama ini ada beberapa hal yang belum saya lakukan. Nah, contohnya lebih sering mentraktir orang.
Nah, selama ini Oh bayarnya gitu. sendiri-sendiri aja. Tapi setelah mengetahui buku ini kayaknya nanti bakal menyisakan budget untuk ya paling enggak mengajak orang yang ingin saya gali pengalaman ilmunya gitu. Itu sih yang paling praktis mungkin ya, yang praktis dilakukan. Mentraktir orang ya, Kak? Dan juga ini Kak, iya, traktir orang ternyata penting. Iya, iya. Dan juga satu lagi sih, setelah baca buku ini jadi perspektif mengenai cara untuk mendapatkan kesuksesan itu bukan hanya dari satu sisi, bukan hanya kamu nggak boleh menyerah atau terus berjuang gitu kan, selama ini seperti itu, atau yang mau didengarkan orang. Nah ternyata ketika kita belajar dari satu sisi ada sisi mudorotnya. Nah, kayak tadi misalnya kalau kita terlalu percaya diri, kita jadi orang yang songong atau kita nggak mau mendengarkan nasihat dari orang lain gitu. Karena teman-teman ketika semakin banyak membaca buku, itu biasanya buku itu membuka perspektif dan terkadang saling menentang buku yang lainnya gitu loh. Jadi jangan kaget nanti kalau misalnya ada yang menentang buku satu dengan buku yang lain. Gitu. Dan pemahaman setiap orang dalam membaca buku meskipun baca bukunya yang sama juga pasti berbeda-beda ya, Kak? Beda ya, Kak? Ya, itu tadi yang saya tekankan ke teman-teman. Kenapa wajib banget untuk baca buku ini kalau mau mendalami keilmuannya. Karena bisa saja ketika saya membaca buku ini, saya mendekatkannya kepada konteks yang saat ini saya hadapi. Iya. Nah, jadi poin-poinnya itu yang dekat dengan konteks atau yang saya inginkan aja gitu. Tapi nanti ketika teman-teman baca buku ini mungkin ada konteks yang itu lebih di-highlight gitu ya, lebih dikonsentrasikan di bidang-bidang yang lain. Seperti itu. Oke. Nah, ini pas banget ada pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya dari Winnie Niwi. Bagaimana caranya agar kita itu selalu percaya dan terus berkembang? Misalnya dalam sebuah pekerjaan kita hanya diberikan kertas putih dan kita mengkreasikannya sendiri. Namun saat ingin memberikan yang terbaik, terkadang banyak ucapan menyakitkan. Padahal menurut atasan, hasil dari kreasi kita itu sudah bagus dan kreatif. Tapi ucapan orang yang menyakitkan itu membuat kita down. Gimana, Kak? Ya, sebenarnya pertanyaannya nyambung. Tadi ini kok ada kalimat maaf kalau pertanyaan kurang nyambung. Ya, sebenarnya pertanyaan nyambung banget. Dari tadi kita membedah buku ini dan buku ini sangat menekankan fokus ke diri sendiri. Nah, dalam artian kita nggak bisa kita nggak bisa membuat orang lain itu semuanya suka sama kita gitu. Apapun yang kita lakuin pasti selalu ada hatersnya. Selagi kita memiliki keyakinan bahwasanya hal yang kita lakukan itu adalah sesuatu niatannya murni dan baik, kita tahu hal tersebut baik, nggak menjadi masalah sih. Apalagi tadi di situ atasannya mendukung ya. Apalagi kalau atasannya mendukung. Jadi kalau misalnya atasannya mendukung, sedangkan yang bawahan-bawahannya itu mencemooh atau mengolok-olok, ya biarin aja mereka. Gitu. Oke, mungkin aku mau meng-highlight dari apa yang tadi Kak Tamal sampaikan terkait pertanyaan Winnie nih. Harus berani berbeda berarti ya, Kak? Iya. Iya, harus berani berbeda. Tapi memang ketika diomongkan itu lebih gampang daripada merealisasikannya. Saya Betul. mungkin nggak tahu pasti ya bagaimana cara orang-orang itu menilai sosoknya siapa tadi? Winnie. Winnie. Nah, Winnie menilai Winnie itu bagaimana atau mungkin mengolok-olok Winnie itu bagaimana. Tapi selagi mereka itu enggak memukul atau melakukan fisik itu, serangan fisik, menurut saya ya kamu bisa mengatasinya dengan cara menganggap bahwasanya mereka itu belum banyak belajar, gitu aja sih, atau mereka itu belum tahu aja bahwasanya ini adalah karya yang bagus.
gitu. Iya, mungkin buat referensi Winnie bisa baca buku ini, Bersikap Bodoh Amat. Sebuah seni untuk Iya, bersikap bodoh amat. Itu bagus. bahwasanya bersikap bodoh amat. Oke. Atau ini aku juga kepikiran jadi ketika ada orang yang menilai kita nggak baik atau menilai kita itu sangat jelek lah di hadapan mereka ya. Aku teringat pesannya Coach Marcel ketika nonton The Voice Kids Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang ngikuti The Voice Kids Indonesia. Nah, jadi pesan Coach Marcel itu ada satu penyanyi yang dia si anak-anak gitu ya, partisipan, dia mengutarakan bahwasanya genre dia itu sering dianggap jelek, yaitu dia menyanyikan genre jazz. Saya lupa namanya siapa gitu. Kalau nggak salah dari Medan juga sih. Nah, dari Medan gitu. Jadi Coach Marcel bilang begini sama peserta tersebut. Nah, karena dia dulunya dianggap sama juri bahwasanya dia itu ya nggak bagus lagu jazz, karena lagu jazz itu lagu yang old atau lagu yang untuk orang-orang tua gitu, sedangkan dia masih usianya muda, jadi nggak cocok. Tapi karena dia sangat passion sekali, dia terus menyanyikan jazz sampai saat ini. Bahkan waktu TFKI kemarin juga dia menyanyikan lagu jazz, berikan waktu mereka untuk belajar. Nah, jadi saya langsung deep gitu loh mendengarkan ketika coba kita selain kita yang belajar untuk menghargai berbagai pendapat dari orang-orang di luar kita, kita juga menyediakan waktu mereka untuk belajar bahwasanya yang mereka lakukan itu mungkin belum tepat gitu. Terus ya. Wow, aku ngikutin sih The Voice, Kak, tapi itu yang episode berapa ya? Aduh, aku lupa. Banyak banget sih episodenya. Ya maraton di YouTube nontonnya. Ya, maraton. Oke, ya menarik banget ya. Ini kalau diterusin bisa lama banget nih pembahasannya. Oke, karena udah mau jam 9 teman-teman, jadi takutnya ada teman-teman yang udah ngantuk, mungkin ya udah malam mau tidur dan sebagainya. Uh, dengan berat hati kita harus menyudahi agenda virtual book talk ini. Cuman sebelum ditutup, aku mau minta teman-teman untuk menuliskan 1-3 kalimat aja insight yang didapat dari seluruh materi yang dipaparkan oleh Kak Tamal tadi di kolom chat. Aku tunggu ya 1 menit. Apa sih hal yang Ya, paling berkesan mungkin untuk pribadi masing-masing dari materi tadi? ya nanti aku izinkan juga Kak Saski untuk yang nulis gitu, yang untuk yang nulis Ya. nanti dikasih file PDF-nya. File PDF dari slide PPT tadi aja. Wow, oke. Terima kasih, Kak. Iya. Ayo, yang mau PDF. Nanti mintanya sama panitia ya, jangan DM saya. Oke, Oh oke. boleh boleh, kalau mau DM juga boleh. Oke, saya nanya ke moderator nih, Kak Saski tadi belajar apa aja Kak Saski? Jadi aku tadi Selagi nunggu sebetulnya yang itu lain sih, nulis. aku kayak merasa terpanggil gitu, Kak. Waktu Kakak itu nyebutin tentang orang-orang yang cari muka. Karena aku pernah sebagai pelaku gitu waktu di kampus, emang dari awal-awal semester itu udah cari muka banget sama dosen. Ibaratnya ngedeketin dosen, ngajak ngobrol, pengen cari tahu dan segala macam. Sementara teman-teman yang lain ada yang hatersnya gitu kalau boleh dibilang, kayak ini orang ngapain sih ambis banget baru juga awal masuk udah deket-deketin dosen kayak gitu. Cuman aku berpikir kayaknya nggak semua orang melakukan itu deh. Jadi aku harus curi start duluan nih kalau ingin, karena aku punya target waktu itu ingin lulus cepat gitu. Dan sempat ngerasain juga, oh ternyata kayak gini ya kalau kita mau mencoba berbeda, ada aja orang yang nggak suka. Tapi alhamdulillahnya justru karena aku berani untuk berbeda tadi, akhirnya tujuan aku tercapai, bisa lulus lebih cepat dari teman-teman yang lain gitu. Jadi ini relate banget sih Kak dengan aku tadi. Keren kisahnya. Tuh.
Oke, mana Ya, nih ini jatuhnya calon-calon udah. yang dapat PDF? Oke, udah masuk nih Kak insight-nya dari Winnie. Iya, Ya, ada ini Mbak banyak banget Novi. yang nulis. Semakin termotivasi untuk memperbaiki diri. Alhamdulillah. Oke. Oke, Terima kasih terima teman-teman yang kasih. udah menuliskannya. Iya, terima kasih teman-teman semua. Wow, ada pertanyaan nih. Dari siapa tuh? Oh, Cara Julius. menghilangkan trauma masa lalu. Gimana Kak Tamal, mau dibahas sebagai penutup? Iya, untuk memang terkadang di dalam hidup ini kalau tadi yang saya bahas bahwasanya ada sisi-sisi buruk itu yang lebih kuat dan itu membuat kita trauma ya, membuat kita trauma ya. Saya juga belum tahu pasti nih traumanya apa dan karena apa. Tapi yang paling saya bisa ngasih saran, trauma itu bisa diatasi dengan berbagai cara. Nah, cara satu yang pertama itu kita mengubah makna dari kejadian tersebut. Nah, misalnya kita trauma akan ketinggian. Coba Anda ke tempat yang tinggi dan itu dari tempat tinggi itu Anda melihat keindahan yang sangat luar biasa. Nah, mungkin bisa saja berubah maknanya dari yang ketinggian itu mungkin dulu Anda melihatnya dari atas gedung yang di bawahnya itu ya lantai atau bangunan-bangunan lainnya. Tapi kalau misalnya Anda melihat dari tinggi dan itu melihat mungkin lautan yang sangat luas dan sangat indah sekali itu biasanya mengubah makna. Itu contohnya ya kalau misalnya ketinggian gitu. Atau trauma-trauma yang lainnya. Nah, itu bisa dengan dari kejadian tersebut. Nah, lalu yang kedua, Anda juga bisa melakukan yang namanya hipnoterapi. Nah, kalau misalnya ini pengen diatasi dengan orang profesional gitu, cari hipnoterapis yang Anda yakin bahwasanya dia juga memiliki kualitas kredibel di bidang tersebut. Nah, paling enggak dua cara tersebut sih. Oke, semoga menjawab ya Julius. Nah, yang ketiga mungkin yang terakhir do it aja. Nah, kalau misalnya Anda nonton film Batman tuh, Batman itu dulunya dia sangat takut sekali dengan terowongan yang gelap. Nah, tapi ternyata ketika dia melawan ketakutan tersebut, malah dia menjadi malah dia menjadi seorang Batman gitu ya. Dalam artian ketakutan itu sebenarnya lebih besar perannya dalam pikiran kita. Tapi kalau kita mencobanya, ternyata enggak semenakutkan yang ada di pikiran kita. Nah, itu sih dari tiga itu. Dan nanti bisa dipilih yang mana yang lebih efektif dan efisien. Siap, siap. Gitu Kak Saski. Oke, ini ada satu insight yang menarik ya untuk aku bacakan ya Kak. Dari Pak Kun. Orang yang sukses di sekolah mungkin akan lebih sukses bila memilih jalur yang rapih atau aman mungkin tadi ya. Sedangkan mereka yang kreatif dan out of the box bisa lebih sukses menjadi seorang pionir di ranah yang belum pernah dijelajahi orang lain sebelumnya. Iya, bener banget Ya, ini. betul banget. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua dan Kak Tamal tentunya atas waktunya untuk berbagi dengan jejak warna malam ini.